dosa dan balasan bagi orang-orang yang memutuskan silaturahimnya, meskipun sebenarnya sudah ada juga sebagian hadis-hadis yang disebutkan sebelumnya tentang balasan bagi orang yang tidak menjaga silaturahimnya. Namun di sini secara khusus beberapa hadis diangkat oleh Imam Bukhari sebagai bentuk timbal balik dari beberapa bab sebelumnya, karena beberapa bab sebelumnya itu dibahas tentang keutamaan menyambung silaturahim. Kemudian beberapa bab setelahnya dibahas tentang dosa, hukuman dan mara bahaya bagi orang yang memutuskan silaturahimnya. Di sini disebutkan beberapa hadis jemaah sekalian dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis yang pertama yaitu hadis yang ke-64. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddatsana Abdullah bin Salih qala, telah menceritakan atau menyampaikan kepada kami Abdullah bin Salih, beliau mengatakan, qala haddatsani Al-Laits qala, telah menyampaikan kepada kami Al-Laits, beliau mengatakan, qala haddatsani Uqail, telah menyampaikan kepada kami Uqail an Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, qala akhbarani Muhammad ibnu Jubair ibnu Mut'im, telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anna Jubair ibn Mut'imin akhbarahu, bahwasanya bapaknya yaitu Jubair bin Mut'im. Jadi ini riwayat anak dari bapak. Jadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im itu anak ya. Bapaknya dia meriwayatkan hadis ini dari bapaknya yaitu Jubair bin Mut'im. Akhbarahu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jubair bin Mut'im ini mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengabarkan bahwasanya dia pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'u rahimin. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahimnya. Ini hadis yang pertama jemaah sekalian tentang dosa orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Hadis ini juga, ini hadisnya adalah hadis yang sahih dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau, dalam kitab Bulughul Maram, pada bab yang paling terakhir yaitu bab Kitabul Jami' dengan pembahasan tentang silaturahim, dan dimasukkan hadis ini, la yadkhulu al-jannata qati', tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang memutuskan, yakni qati'u rahimin, yaitu orang yang memutuskan tali silaturahimnya. Hadis ini jamaah sekalian dijelaskan oleh para ulama kita tentang bahayanya memutuskan tali silaturahim dengan alasan apapun itu, ya, dengan alasan apapun itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang pernah kita jelaskan jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan untuk kita menyambung silaturahim meskipun orang itu memutuskan silaturahim kita. Nah, sebagaimana hadis yang sebelumnya ketika ada salah seorang sahabat ceritakan bahwa saya ini suka atau senang dan selalu menjaga silaturahim saya dengan keluarga saya, tapi keluarga saya ini yang memutuskan. Saya berbuat baik kepada dia tapi dia balas dengan keburukan. Saya berkata baik kepada dia tapi dia jahati saya dengan kata-katanya. Nah, ini padahal sebenarnya sudah cukup alasan jamaah sekalian untuk tidak digubris lagi, tapi Nabi SAW tetap memerintahkan dan menganjurkan untuk menjaga silaturahim. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang seperti ini sering kita dapati di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ya, dan ini selalu dijelaskan oleh Nabi dengan dua kondisi, atau Nabi SAW bersabda dengan hadis yang seperti ini dan dijelaskan oleh ulama dengan dua bentuk penjelasan. Ya, secara zahirnya hadis ini jamaah sekalian difahami bahwa orang yang memutuskan silaturahimnya maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga.
Kalau dia tidak bisa masuk ke dalam surga, itu berarti tempatnya di dalam api neraka. Karena tidak ada tempat yang ketiga pada hari kiamat nanti, entah itu surga selama-lamanya ataukah dia masuk neraka selama-lamanya. Nah, ada kelompok yang ketiga tentu saja, dan tidak ada kelompok yang keempat. Ada kelompok ya, kelompok bukan tempat. Kalau tempat cuma dua, entah itu surga atau neraka. Tapi orang yang masuk ke dalam surga dan neraka itu terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, ada orang yang masuk ke dalam neraka dan kekal selama-lamanya. Itulah orang-orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik. Kemunafikan dari sisi i'tiqad, keyakinan dan akidah. Kemudian ada juga orang golongan yang kedua, orang yang masuk ke dalam surga selama-lamanya dan tidak akan keluar lagi. Itulah orang-orang beriman, haqqal iman, orang-orang yang memiliki keimanan di dalam hati mereka. Kemudian ada juga orang yang golongan yang ketiga, ada yang masuk ke dalam api neraka dulu, kemudian setelah itu dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga dan akan tinggal di dalam surga selama-lamanya. Ini tiga golongan. Manusia itu kelak pada hari kiamat cuman dalam tiga golongan ini saja. Nah, olehnya itu jamaah sekalian, kalau golongan yang ketiga ini maka disebut sebagai usatul muwahhidin. Para ulama kita sebut mereka yang masuk neraka dulu, kemudian setelah itu dikeluarkan dari api neraka, lalu dimasukkan ke dalam surga, maka disebut sebagai usat al-muwahhidin. Para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang memiliki iman dan tauhid. Jadi dia ada keimanannya, cuman dosanya juga banyak. Nah, ada keimanannya tapi dosanya lebih banyak. Dan ini pendapat yang lebih kuat jamaah sekalian dalam masalah ini, bahwa orang yang lebih besar atau lebih berat kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau orang yang lebih berat dosa-dosanya dibandingkan kebaikannya, maka dia akan masuk neraka, kecuali kalau seandainya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ya sebagian ulama mengatakan bahwa meskipun itu lebih besar kebaikannya dibandingkan dengan dosa-dosanya, kalau dia masih tetap memiliki dosa-dosa, walaupun itu dosanya yang sedikit jamaah sekalian, dia akan tetap masuk ke dalam api neraka dulu. Ini ada pandangan sebagian di antara ulama kita. Tapi yang rajih insyaallah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Ayat-ayat ini kan sebenarnya menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat orang-orang yang lebih berat timbangan kebaikannya dibandingkan keburukannya, maka dia akan hidup dalam kehidupan yang diridhai. Itu berarti dia akan langsung masuk surga, meskipun sebenarnya dia punya dosa, tapi kebaikannya lebih banyak. Nah, adapun yang lebih berat atau yang lebih ringan timbangan kebaikannya, artinya lebih berat timbangan dosanya, maka tempat kembalinya adalah api neraka. Ya kecuali kalau Allah SWT ampunkan jamaah sekalian, karena dalam surat An-Nisa Allah SWT mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya dosa yang tidak diampuni oleh Allah itu, kalau orang meninggal dunia membawa dosa itu adalah dosa syirik. Selain daripada dosa syirik itu jamaah sekalian, di bawahnya ada kemungkinan diampuni oleh Allah SWT meskipun dia sangat banyak. Tapi kalau Allah mau, maka diampuni dosanya dan langsung dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau Allah juga mau jamaah sekalian, Allah bisa masukkan dulu ke dalam neraka, setelah itu baru dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini cuma tiga kemungkinan ini saja jamaah sekalian, golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga Allah, dan ada juga yang masuk ke dalam neraka, dan ada juga yang masuk ke neraka kemudian setelah itu dikeluarkan dan masuk ke dalam surga. Nah, sebagian ulama tadi kita bilang bahwa hadis-hadis yang seperti ini ada banyak. Ya, dari hadis-hadis Nabi SAW, dan selalu dijelaskan oleh ulama kita dengan dua bentuk penjelasan jemaah sekalian. Nah, seperti contoh misalnya hadis yang lain Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Kata Nabi SAW, tidak akan bisa masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Itu tidak akan bisa masuk surga. Artinya kalau tidak bisa masuk surga berarti masuk neraka.
Kemudian hadis-hadis yang lain juga jamaah sekalian menjelaskan hal yang seperti itu. Termasuk juga hadis-hadis yang berisi laknat. Ya, yang berisi laknat. Padahal sebenarnya laknat terhadap dosa itu bukan dosa kekufuran. Orang yang dilaknat itu berarti matrud min rahmatillah, yaitu orang yang dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Orang yang dijauhkan dari rahmat Allah maka pasti masuk neraka, sebagaimana iblis dilaknat oleh Allah SWT, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, saya kasih contoh misalnya dalam hadis yang sahih, Nabi mengatakan, sahabat mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimat wal mustawshimat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mentato orang lain dan orang yang minta untuk ditato. Termasuk juga orang yang al-mutarajjilina al-mukhannithina minar rijal wal mutarajjilina minan nisa. Nah, termasuk laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Nah, itu dilaknat juga oleh Rasulullah SAW. Dan kalau dia laknat jamaah sekalian, artinya dia adalah dosa besar. Padahal dosa besar sendiri tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Nah, makanya ini menjadi problem. Hadis-hadis yang seperti ini sama dengan hadis ini. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Padahal kita sepakat jamaah sekalian bahwa memutuskan tali silaturahim itu bukan dosa yang mengeluarkan dari agama Islam. Yang mengeluarkan orang dari agama Islam itu, yang pertama kalau dia riddah, keluar dari agama Islam memang. Yang kedua adalah dia mengatakan atau melakukan perbuatan kekufuran. Yang ketiga kalau dia melakukan perbuatan kesyirikan atau mengatakan perbuatan kesyirikan, atau mengatakan hal-hal yang berbau kesyirikan. Nah, ini saja. Selain daripada itu jamaah sekalian tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Nah, kecuali dosa-dosa yang juga seperti misalnya melakukan tindakan sihir. Nah, ini kan juga mengeluarkan orang dari agama Islam. Olehnya itu jamaah sekalian, amalan-amalan ini ketika dia tidak masuk dalam kategori amalan yang mengeluarkan orang dari agama Islam, tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa dosanya ini pelakunya itu tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Nah, makanya dijelaskan oleh ulama kita ada dua. Yang pertama jamaah sekalian, maksudnya Nabi SAW, orang yang melakukan dosa-dosa ini tidak akan bisa masuk surga, artinya la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan. Apa maknanya? La yadkhulul jannah, dia tidak akan bisa masuk surga dukhulan awwaliyan. Dia tidak bisa langsung masuk ke dalam surga. Ya, karena dia statusnya masih beriman, masih mukmin. Kalau dia masih mukmin jamaah sekalian, harusnya ada kemungkinan dia masuk surga langsung kan? Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain jamaah sekalian, Nabi sementara berkumpul seperti ini, kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di antara umatku man yadkhul jannata bighairi hisab. Nah, di antara umatku ada yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang saja jumlahnya. Dari umat Nabi SAW ada 70.000 orang yang tidak akan dihisab dan langsung masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW menjelaskan bagaimana itu ciri-cirinya mas sekalian. Nabi SAW mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang la yaktawun wa la yastarqun wa la yarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berobat dengan model obat namanya iktiwa. Kemudian yang kedua adalah mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah atau meminta untuk diruqyah. Dan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya 70.000 orang yang langsung masuk ke dalam surga ini bighairi hisab, tanpa hisab, adalah orang-orang yang menegakkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam inti agama dan dalam seluruh urusan agama. Baik itu dalam inti agama itu seperti amalan-amalan yang diwajibkan. Sedangkan masailuddin itu semuanya, ya, semua, baik itu dalam persoalan yang besar ataupun persoalan yang kecil, semuanya masuk dalam ranah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiri salah seorang sahabat namanya Uqasyah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya saya termasuk yang 70.000 orang itu.
Maka Nabi mengatakan, anta minhum, kamu salah satu dari 70.000 orang itu. Kemudian berdiri lagi sahabat yang kedua dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan juga saya bisa masuk dalam 70.000 orang itu. Kata Nabi SAW, sabaqaka biha Ukasyah. Jadi kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Yang saya doakan cuma satu orang saja. Ya, cuma satu orang saja. Nah, ini jumlah yang sangat sedikit, tapi ada dalam hadis yang hasan jamaah sekalian bahwa setiap dari 70.000 orang itu akan membawa 70.000 orang yang lainnya. Nah, ini menjelaskan bahwa ada lebih dari 70.000 orang. Jadi silakan dikali 70.000 dikali 70.000. Berapa hasilnya itu? Itulah orang-orang yang tidak akan diazab sama sekali, bahkan tidak dihisab oleh Allah SWT dan langsung masuk surga. Olehnya itu jamaah sekalian, ini yang kita maksud tadi, bahwa karena adanya kemungkinan orang mukmin itu diazab, masuk dalam kategori yang ketiga tadi, namanya usatul muwahhidin. Orang-orang beriman, orang-orang bertauhid, tapi diazab dulu di dalam api neraka karena dosanya yang sangat banyak. Nah, makanya maksud hadis ini, la yadkhulul jannata qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maksudnya la yadkhulu dukhulan awwaliyan. Tidak bisa dia masuk ke dalam surga langsung, dia mesti langsung transit dulu. Dan tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujung-ujungnya kehidupan dia dalam kehidupan akhirat tetap akan masuk surga. Cuman masalahnya ujung-ujungnya itu jamaah sekalian, kalau di dunia ujung lorong itu kan dekat sih. Atau ujung apa misalnya? Ujung pandang, dekat sih. Masalahnya ujung-ujungnya di neraka itu jamaah sekalian tidak ketahuan mana itu ujungnya. Ya, sedangkan kita pernah menceritakan ada hadis di mana para sahabat jamaah sekalian sementara bermajlis seperti ini dengan Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara yang sangat menakutkan oleh para sahabat. Maka datang Jibril kepada Nabi SAW dan Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, suara apa yang barusan kami dengarkan? Suara yang sangat menakutkan. Maka Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, suara yang barusan yang anda dengarkan dan para sahabat dengarkan itu adalah suara kerikil atau bebatuan yang jatuh dari mulut neraka jahanam sejak 70.000 tahun yang lalu. Sekarang baru kedengaran suaranya. Bisa dibayangkan ya bagaimana lamanya itu. 70.000 tahun itu entah hitungan kita di dunia atau hitungan akhirat sana. Kalau hitungan akhirat sana jamaah sekalian, satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Itu berarti kalau 70.000 tahun hitungan akhirat, nah berapa miliar tahun itu kita di dunia ini. Nah, itu artinya sangat besar sekali neraka itu jamaah sekalian, sampai Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain ketika bertanya kepada neraka, apakah sudah penuh ini neraka? Allah masukkan kakinya ke dalam neraka. Halim talati wa taqulu hal mim mazid. Allah berfirman dalam Al-Qur'an ini. Allah berfirman, apakah neraka sudah penuh, sambil Allah memasukkan kakinya di dalam neraka. Kemudian neraka berkata, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi untuk penghuni neraka? Waliyadzubillah. Itu saking besarnya dan saking, makanya film-film yang dibuat-buat sekarang kan lagi viral ya. Ada film-film dibuat rekreasi ke neraka. Waliyadzubillah. Ini betul-betul memain-mainkan istihza biddin, ya, memperolok-olok, ya. Sampai malaikat Jibril dalam hadis yang sahih, ketika Allah sudah menciptakan surga dan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, wahai Jibril, saya sudah ciptakan surga dan neraka, tempat yang akan ditinggali oleh makhluk ciptaan-ciptaan saya yang akan berikan taklif. Maka Allah berfirman, sekarang kamu saya perintahkan untuk masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Lihat apa saja yang ada di dalamnya. Ketika Jibril masuk di dalamnya, kemudian menghadap kepada Allah, Allah berfirman, bagaimana pendapatmu Jibril? Jibril mengatakan, ya Allah, tidak ada seorang makhluk pun yang mendengarkan tentang surga ini kecuali mereka sangat ingin masuk ke dalamnya. Kemudian dia mengintip dan masuk ke dalam neraka. Ketika ditanya bagaimana isi neraka, Jibril mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang mendengarkan sedikit pun informasi tentang neraka ini kecuali semuanya pasti akan meminta perlindungan darimu dari api neraka. Nah, sekarang kan waliyadzubillah, ada artis-artis yang dengan entengnya dan sombongnya mengatakan, tidak apa-apa saya masuk dalam neraka, yang penting saya bersama kawan-kawan saya di dunia. Waliyadzubillah. Ada yang seperti itu kan? Ya, waliyadzubillah. Harusnya di penjara tapi tidak jadi di penjara.
Iya, ditahu barangkali orangnya jamaah sekalian. Iya, karena dia yang pernah bilang seperti itu. Waliyadzubillah. Jadi jamaah sekalian, ini bahayanya neraka Allah Subhanahu wa taala tentu sesuatu yang paling pantas untuk kita takuti, dan kita beramal dan berdoa kepada Allah untuk tidak dimasukkan ke dalamnya. Waliyadzubillah. Jadi ini makna yang pertama, bahwa la yadkhulul jannata, artinya dia tidak masuk ke dalam surga sebagaimana orang-orang beriman yang langsung masuk ke dalam surga, tapi mereka harus masuk dulu di dalam api neraka. Kemudian makna yang kedua, jemaah sekalian, kalau kita dengarkan hadis-hadis yang seperti ini kaidah, ya, ini kaidah. Kalau kita dapat ada hadis, ada ancaman bahwa orang beriman ini tidak akan masuk surga, padahal amalan yang dikerjakan itu bukan amalan yang mengeluarkan dari agama Islam. Orang tidak kafir kalau dia lakukan amalan tersebut. Maka maknanya jamaah sekalian, bahwa kalau dia melakukan dosa ini mustahilan artinya dia halalkan itu dosa. Nah, orang yang menghalalkan dosa yang jelas keharamannya dalam agama, dia halalkan jamaah sekalian, dan dia yakini dan dia amalkan itu, maka itulah yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Nah, itulah makanya dalam salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, salah satu di antara amalan yang mengeluarkan orang dari agama Islam adalah tahlilu ma harramahullah wa tahrimu ma ahallahullah. Menghalalkan apa yang diharamkan dengan jelas oleh Allah, atau sebaliknya, menghalalkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Sebaliknya. Ini dua hal yang harus kita berhati-hati jamaah sekalian, karena kalau dia adalah sesuatu yang jelas keharamannya, ini saya berikan garis bawah. Kalau dia adalah dosa yang jelas keharamannya di dalam agama kita, kemudian orang menghalalkan perbuatan dosa itu, maka itu berarti dia halalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Itu berarti dia mau menandingi dan menyaingi Allah, sang pembuat syariat. Yang membuat syariat adalah Allah SWT. Kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, kemudian datang orang, saya mau halalkan ini, itu berarti dia sudah mau menandingi Al-Quran, mau menandingi agama, mau menandingi syariat, dan menandingi pembuat syariat, yaitu Allah SWT. Makanya jamaah sekalian, perbuatan ini masuk dalam kategori sesuatu yang mengkafirkan seseorang, mengeluarkan orang dari agama Islam. Tapi dengan syarat jamaah sekalian, bahwa perbuatan haram itu sesuatu yang jelas keharamannya. Ya, contoh misalnya ada orang yang contoh ini hadis ini. Nah, menyambung silaturahim itu jelas hukumnya wajib. Memutuskan silaturahim juga jelas tidak boleh, hukumnya haram. Tiba-tiba datang orang, dia putuskan silaturahim keluarganya dan meyakini bahwa itu hukumnya halal, itu hukumnya boleh. Nah, itulah maksud Nabi dalam penjelasan yang kedua para ulama kita. Itulah maksudnya Nabi SAW, bahwa orang yang putuskan silaturahimnya dengan meyakini bahwa memutuskan silaturahim itu hukumnya halal dan boleh di dalam agama Islam, itulah yang akan mengekalkan dia di dalam api neraka, dan dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang penting syaratnya tadi jamaah sekalian, dia adalah sesuatu yang jelas di dalam agama kita. Kalau dia belum jelas dalam agama kita, atau dia adalah masalah kontemporer, masalah ijtihad apalagi, ataukah misalnya dalilnya tidak jelas, seperti misalnya contoh misalnya masalah yang saat sekarang ini, masalah kontemporer, misalnya hukum bayi tabung, apa hukumnya misalnya, apakah boleh kita melakukan misalnya mengambil air sperma misalnya, kemudian kita ambil air ovumnya seorang wanita, padahal dia bukan istri kita misalnya, ya karena cantik, karena pintar dan sebagainya, mau dibuatkan anak, ya baru kita, ini istilahnya mau memperbaiki keturunan lah, ya, hidungnya jongkok jamaah sekalian, kemudian kita cari perempuan yang cantik-cantik lah, yang mancung dan yang pintar-pintar, ya kan, akhirnya dimasukkan di dalam sebuah tabung, lalu kemudian ditanam di rahimnya seorang wanita, akhirnya lahir. Ini kan ada sekarang ini, ya. Nah, pertanyaan, bolehkah yang seperti itu jamaah sekalian? Ini kan khilaf di antara ulama kita, ya kan, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ijtihad. Maka persoalan yang seperti ini, kalau dia belum jelas di dalam agama kita jamaah sekalian, maka ini kalau seandainya ada orang yang mengharamkan itu, ya kan, kalau dia mengharamkan, ada juga yang menghalalkan, maka tidak bisa kita mengatakan kalau begitu Anda masuk neraka selama-lamanya, karena ini masalah
masalah khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Dan orang yang berijtihad tidak boleh disalahkan. Orang yang berijtihad tidak boleh disalahkan. Contoh misalnya, Imam Ahmad misalnya berpandangan tentang sebuah masalah halal, Imam Syafi'i berpandangan hukumnya haram. Dan semuanya kedua pendapat ini dibangun di atas ijtihad. Tidak ada dalil yang sharih, tidak ada dalil yang jelas, tidak ada juga dalil yang sahih. Kemudian masing-masing berijtihad, maka Imam Ahmad tidak boleh menyalahkan pendapatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak boleh salahkan pendapatnya Imam Ahmad, karena masing-masing ijtihad. Nah, masing-masing berupaya, masing-masing mengeluarkan semua upaya mereka untuk mendapatkan satu produk hukum tentang masalah tersebut. Maka tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan, karena masing-masing melakukan upaya mereka sendiri-sendiri. Nah, oleh karenanya di sini maknanya jamaah sekalian, kalau dia halalkan sesuatu yang jelas diharamkan, zina, berbuat zina, itu kan jelas haramnya. Kalau ada yang mengatakan halal berbuat zina boleh, nah itu hal yang tidak boleh dibolehkan dan mengeluarkan orang dari agama Islam. Memakan harta riba misalnya, atau durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa-dosa yang lainnya, dosa-dosa besar, tidak mengeluarkan orang dari agama Islam, tapi jelas itu dosanya di dalam agama kita, itulah dosa. Maka kalau ada yang menghalalkan dosa itu, maka menghalalkan dosa itulah yang mengeluarkan orang dari agama Islam. Atau sebaliknya, ada sesuatu yang halal dan kehalalannya jelas, kemudian tiba-tiba datang orang dia haramkan itu. Nah, ini sama juga jemaah sekalian. Contoh misalnya air minum. Air minum kan jelas halal jemaah sekalian. Kemudian tiba-tiba datang orang yang mengatakan air minum itu haram, tidak boleh minum. Itu kan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Nah, hadis-hadis yang seperti ini jemaah sekalian dijelaskan juga oleh para ulama kita bahwa kalau bertemu dengan hadis-hadis yang seperti ini, maka jangan dijelaskan, jangan ditafsir, khususnya bagi orang-orang awam. Kayak kalau kita ketemu di hadis-hadis yang begini, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim, tidak akan masuk surga orang yang begini, tidak akan masuk surga orang yang begitu, dan seterusnya. Ulama kita bilang, sebagian ulama mengatakan jangan diberikan penjelasan tentang hadis-hadis yang seperti ini, khususnya kepada orang-orang awam. Apa maknanya jangan diberikan penjelasan jemaah sekalian? Karena tujuan Nabi bersabda seperti ini sebagai bentuk peringatan, agar kemudian orang-orang yang memutuskan silaturahimnya segera memperbaiki silaturahimnya. Karena orang ketika dia melakukan dosa ini jamaah sekalian, dan Nabi langsung bilang tidak akan masuk surga orang yang melakukan dosa yang seperti itu, nah, itu pasti langsung memperbaiki itu, langsung introspeksi diri jamaah sekalian. Wah, ini saya tidak bisa masuk surga kalau begini. Ya, itu kalau untuk orang-orang awam. Tapi kalau orang-orang pembelajar yang sudah lama belajar agama, sudah faham Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi SAW, maka tidak mengapa. Makanya muncul ini pembahasan kita jamaah sekalian, bahwa maknanya hadis ini, yang pertama dia tidak masuk surga langsung, yang kedua hadis ini maknanya orang yang menghalalkan apa yang diharamkan. Ini penjelasan dari para ulama kita yang disampaikan kepada orang-orang yang berilmu. Tapi kalau orang-orang awam, maka jangan disampaikan. Maksudnya jangan ditafsir jamaah sekalian, cukup mereka dengarkan. Jadi kalau misalnya naik di atas mimbar ceramah atau bawa pidato atau sampaikan kepada seseorang yang memutuskan silaturahim, kita bilang begini, hati-hati Ki, ada hadisnya Nabi itu. Apa itu hadisnya? La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga itu orang memutuskan silaturahim. Nah, sampai di situ saja, jangan lagi dibalaskan. Tapi masuknya nih hadis, begini. Nah, jangan disambung itu. Karena apa? Karena ini orang yang sementara berbuat dosa itu jamaah sekalian. Nah, nanti kalau dia sudah tobat, baru kemudian kita sampaikan, ada penjelasan ulama sebenarnya itu hadis. Nah, kan seperti itu. Sama jamaah sekalian, ini namanya fikih dalam berdakwah, fikih dalam menyampaikan ilmu agama. Sama kalau seandainya di hadapan saya misalnya para pelaku maksiat, tapi ini kan orang-orang soleh semuanya, orang-orang yang menjaga ketaatan dan ibadah. Tapi kalau seandainya di depan saya orang-orang pelaku maksiat, dosa-dosa besar apalagi, jelas saya tidak akan sampaikan hadis Nabi SAW yang mengatakan syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaat saya akan saya berikan bagi umat saya dari kalangan pelaku dosa-dosa besar. Nah, itu kan hadis-hadis yang begini jamaah sekalian harus disampaikan kepada orang-orang yang soleh, yang terjatuh di dalam sesekali dalam perbuatan dosa-dosa besar. Tapi kalau setiap harinya dosa besar, sholat tidak pernah dikerjakan, puasa Ramadan tidak pernah dikerjakan, tiba-tiba kita datang, tenang Miki, ada hadisnya Nabi.
Apa itu hadisnya? Syafaat Nabi Muhammad akan diberikan kepada para pelaku dosa besar. Wah, tambah jadi kalau begitu. Nah, ini kan namanya fikih jamaah sekalian, ya. Ini namanya fikih. Jadi kalau ada orang soleh yang selalu merasa ketika dia, kan sebagian orang begitu, ada orang soleh jamaah sekalian, ketika dia berbuat dosa, dia anggap ini dosa saya ini sudah terlalu besar, menggunung sekali jamaah sekalian. Nah, maka orang-orang yang seperti ini diberikan hadis-hadis, ayat-ayat yang berisi roja, pengharapan. Nah, kita berharap insya Allah ada ampunan dari Allah, pasti diampuni dan seterusnya. Tapi kalau dia adalah pelaku dosa-dosa besar, terus-menerus tenggelam dalam dosa-dosa besar, maka jangan hadis-hadis atau ayat-ayat roja yang disampaikan. Harusnya adalah hadis-hadis dan ayat-ayat yang khauf, menakutkan bagi mereka, supaya mereka berhenti dari perbuatan dosa-dosa tersebut. Kemudian jamaah sekalian, ada hadis yang lainnya. Ini hadis yang kita sudah pernah bahas sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Saya baca hadisnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima, sesungguhnya rahim, silaturahim itu, kita pernah jelaskan bahwa silaturahim itu adalah ciptaan Allah. Dia juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Innar rahima syujnatun minar rahman. Sesungguhnya rahim, silaturahim itu jamaah sekalian, itu diambil dari Rahman. Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Taqulu, maka berkatalah ini satu makhluk ini yang kita sambung jamaah sekalian, antara anak dengan bapak, antara kakak dengan adik dan seterusnya. Berkata ini silaturahim kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni zulimtu, sesungguhnya saya telah dizolimi. Ya Rabb, wahai Tuhanku, inni quti'tu, sesungguhnya saya telah diputuskan. Nah, kemudian dia mengatakan, ya Rabb, inni, wahai Rabbku, sesungguhnya saya dan seterusnya. Dia mengadu ini, mengeluh jamaah sekalian. Nah, jadi ternyata dari hadis ini, dari potongan hadis ini kita ambil pelajaran bahwa semua selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Makanya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Imam Ibnu Katsir mengatakan, apa itu maksudnya al-alamin? Al-alamin itu artinya kullu syai'in siwallah, segala sesuatu kecuali Allah. Itu namanya alamin. Alam semesta. Mau yang di luar, yang di dalam, yang besar, yang kecil, yang nampak, tidak nampak, semuanya adalah alamin, semuanya alam semesta, dan semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini silaturahim sebagai salah satu ciptaan Allah. Ternyata dia merasa saya ini dizolimi, saya ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung, untuk dijaga, untuk diperbaiki dan seterusnya. Tapi ternyata ada Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam, yang menzolimi saya, tidak menyambung saya, yang menyakiti saya dan seterusnya, yang memutuskan saya. Maka dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayujibuha, maka Allah Subhanahu wa taala menerima keluhan silaturahim dengan mengatakan, ala tardaina an aqta'a man qata'aki wa asya man wasalaki. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai silaturahim, tidakkah kamu ridha kalau saya menyambung orang yang menyambungmu dan saya memutus orang yang memutusmu? Maksudnya jamaah sekalian, orang yang menyambung silaturahim, maka Allah akan menyambung rahmatnya dengan orang tersebut. Dan orang yang memutus silaturahimnya, maka Allah juga akan putuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Ini hadis sudah pernah kita bahas sebelumnya. Hadis yang terakhir jamaah sekalian dari bab ini, itsmutir rahim, dosanya orang yang memutuskan silaturahim. Di sini katakan Imam Bukhari, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, telah menyampaikan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Ibnu Abi Dzib, menyampaikan kepada kami Ibnu Abi Dzib. Qala haddatsana Sa'id ibnu Sam'an, telah menyampaikan kepada kami Sa'id bin Sam'an. Qala sami'tu Abu Hurairah, saya pernah dengar. Ini Sa'id bin Sam'an jamaah sekalian, dia bilang begini, sami'tu Abu Hurairah, saya pernah dengarkan Abu Hurairah, yata'awwadu min imaratis sibyani was sufaha. Nah, jadi orang ini, Sa'id ini, dia pernah dengarkan Abu Hurairah itu berta'awud. Ta'awud itu meminta perlindungan. Ya, jadi Abu Hurairah pernah mengatakan, a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min imaratis sibyani was sufaha. Ini doa atau ta'awudnya Abu Hurairah. Apa maknanya jemaah sekalian? Abu Hurairah itu pernah beristi'adzah, berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak dan orang-orang bodoh.
Jadi sibyan itu adalah bentuk masdar atau jamak dari as-sobi. Sobi itu artinya anak kecil, belum balik, ya. Sedangkan as-sufaha itu adalah jamak dari orang yang safih. Safih itu artinya orang yang bodoh. Ya, ada di akalnya tapi dia bodoh. Nah, sebagian orang jamaah sekalian, ada orang yang balik tapi masih safih. Ya, karena ini bukan sesuatu yang istilahnya bukan sesuatu yang aksiomatik, bukan sesuatu yang berjalan berdampingan. Kalau orang balik pasti dia berakal. Itu tidak selamanya begitu ya Mas. Ada orang balik tapi masih kayak anak-anak. Ya, saya pernah ditanya sama seorang ibu-ibu, "Ustadz, bagaimana ini?" "Ya, kenapa Bu?" Dia bilang, di Goa, tinggalnya di Goa. Dia bilang, "Saya kalau setiap kali bertengkar dengan suami saya itu pulang ke rumahnya mamanya, melapor sama mamanya." Bilang, "Ih, tunggu dulu, ini yang bertanya laki-laki atau perempuan?" Karena biasanya yang bertanya begini adalah laki-laki, karena yang pulang ke rumah orang tuanya biasanya perempuan, biasanya istri. Biasanya istri yang pulang ke rumah ibunya dan bapaknya dan melaporkan perbuatan suaminya. Kan begitu. Nah, ini kebalikan. Tidak Ustaz, ini suami saya memang begini. Ya, kalau saya bertengkar sedikit saja pasti dia tinggalkan saya. Dia pulang ke rumah orang tuanya, dia ceritakan istriku itu begini begitu. Ini saya bilang ini kasus baru ini. Karena biasanya kebalikannya jemaah sekalian. Maksud saya bahwa ada orang yang jadi balik dan rusyd itu balik itu artinya dia sudah berusia balik, ya. Usia 13, 15 tahun dan seterusnya. Jadi usia balik, orang sampai usia balik itu tidak sejalan juga, selalu tidak sejalan dengan atau tidak selamanya sejalan dengan usia rusyd. Rusyd itu artinya dia sudah bisa bedakan yang baik, yang buruk, atau akalnya sudah sempurna. Tidak selamanya. Ada orang usia 40 tahun tapi masih kekanak-kanakan. Ya, jadi tidak bisa mengurus rumah tangganya, tidak bisa ini dan sebagainya. Ketika sekali digertak dan seterusnya dia ciut dan ini macam-macam lah. Tidak selamanya seperti itu. Meskipun kebanyakannya orang kalau sudah balik biasanya sudah sempurna akalnya. Biasanya seperti itu, tapi selalu saja ada yang tidak seperti itu. Jadi ini maknanya sufaha. Sufaha itu artinya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang tidak bisa diandalkan untuk mengurus sesuatu. Faqala Sa'id bin Sam'an, ini jamaah sekalian. Kalau kita lihat dalam cetakan yang lain, untuk kitab Adabul Mufrad, hadisnya ini hadis yang ke-66 cuma sampai di sini saja. Sampai di sini saja. Jadi Sa'id bin Sam'an itu mendengarkan Abu Hurairah beristi'adzah kepada Allah dari imaratis sibyani was sufaha. Supaya Abu Hurairah dijaga tidak mendapatkan sebuah zaman, sebuah era di mana zaman itu umat Islam dipimpin oleh kepemimpinan siapa? Anak-anak kecil dan orang-orang yang bodoh. Karena seharusnya yang memimpin kaum muslimin itu adalah yang memimpin orang banyak, harusnya adalah orang yang balik, pria dewasa yang sudah sempurna akalnya, yang bisa dan seterusnya. Nah, kalau masih menggunakan catatan jamaah sekalian, itu kan dipertanyakan itu ada capres tapi masih gunakan catatan, ya. Ini di Kampung Konoha sebelah. Bukan di plus 62. Tapi jamaah sekalian, ini memang ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya pernah kita sebutkan bahwa Abu Hurairah itu jamaah sekalian, dia pernah mengatakan begini, di dalam hati saya, di dalam dada saya ini wi'aani, ada dua bejana. Satu bejana berisi hadis-hadis Nabi SAW, bathatuhu 'alan nas, saya sudah sebarkan kepada masyarakat. Dan kemudian setelah itu naik pemerintahnya siapa? Hasan. Setelah naik pemerintahnya Hasan, karena melihat gejolak yang sangat besar jamaah sekalian antara Muawiyah dengan Hasan, akhirnya Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, akhirnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Nabi SAW ini, anaknya Ali, akhirnya dipindahkan jamaah sekalian. Dia melakukan pemakzulan, mirip seperti presiden yang ketiga kita. Siapa itu? Pak B.J. Habibie kan. Jadi beliau mundur dari jabatannya, lalu kemudian Hasan mundur dari jabatannya dan diminta kepada Muawiyah untuk naik menjadi pemimpin pada saat itu. Naiklah Muawiyah menjadi khalifah jamaah sekalian setelah wafat khalifah Muawiyah. Sebelum wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah itu jamaah sekalian didesak oleh anaknya sendiri, putranya. Padahal masih hidup di situ siapa? Masih hidup di situ siapa namanya? Abdullah bin Umar. Masih hidup juga Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair bin Awam ini jamaah sekalian,
Ya inilah orang yang pernah minum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Zubair bin Awam. Makanya satu-satunya orang ketika banjir bandang itu Mekah, orang-orang Mekah itu yang pada saat itu sementara tawaf semuanya langsung menyingkir semuanya, kecuali siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Dialah satu-satunya yang menerjang badai itu jamaah sekalian, karena diriwayatkan bahwa beliau pernah meminum darahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan darahnya Nabi itu halal, bukan najis. Tidak seperti darah kita. Kalau darah kita jamaah sekalian muncrat sedikit itu hukumnya najis. Kalau darahnya Nabi itu halal. Makanya ketika Nabi SAW berbekam, dimasukkan darah bekamnya Nabi itu ke dalam sebuah bejana, Nabi panggil Abdullah, "Wahai Abdullah, buang ini di tempat yang tidak dilihat oleh manusia." Nah, akhirnya Abdullah keluar dari rumahnya Nabi SAW, kemudian dia simpan di tempat yang memang tidak akan dilihat lagi sama manusia. Nah, setelah balik Abdullah langsung ditanya, "Wahai Abdullah, di mana kau simpan?" "Di tempat yang tidak akan mungkin ada lagi manusia yang lihat." "Di mana itu?" "Di dalam perut saya." Wah, itu. Makanya apa kata Nabi SAW? "Kalau begitu kamu akan menjadi fitnah bagi manusia dan kamu akan dikaruniakan kekuatan, sebagian kekuatan yang Allah berikan kepada saya." Nabi itu jamaah sekalian memiliki kekuatan 10 sampai 30 orang. Nah, dalam peristiwa, ya buktinya kan berapa orang istri beliau bisa digilir dalam satu malam kan? Itu berarti sudah di luar kebiasaan manusia jamaah sekalian. Nabi pernah mengangkat sebungkap batu dalam peperangan Ahzab tahun ke-5 Hijriah, bisa diangkat oleh 10 orang sahabat, bisa diangkat seorang diri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abdullah bin Zubair bin Awam ini orang istimewa sebenarnya. Apalagi beliau juga keluarga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam itu siapa jamaah sekalian? Zubair bin Awam itu adalah suami dari bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih keluarga dekatnya Nabi SAW. Dan Abdullah bin Zubair bin Awam itu masih hidup di masa pemerintahannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Masih hidup Abdullah bin Umar, masih hidup banyak sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang ini anak muda usia 30 tahun, namanya Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Dia memaksa dan meminta kepada bapaknya, "Wahai bapakku, jangan serahkan khilafah kepada orang lain, berikan kepada saya." Nah, akhirnya setelah diberikan kepada Yazid jamaah sekalian, setelah naik pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan dia masih berusia 30 tahun pada saat itu, semua gubernur-gubernur di daerah kekuasaan kaum muslimin diganti oleh beliau dengan keluarganya Yazid. Nah, mirip kan? Wallahu alam. Jadi kan katanya ada orang yang tidak mau bagi-bagi kursi kan, tapi ya wallahu alam. Jadi ini salah satu di antara jamaah sekalian, bahwa salah satu di antara hadisnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ada hadis-hadis yang beliau tidak sebarkan karena bahaya fitnah di masa itu. Tapi ada Hudzaifah, ada sahabat yang lain yang menyampaikan hadis-hadis tersebut dari Nabi SAW. Nah, apa kaitannya dengan masalah dosanya memutus silaturahim jamaah sekalian? Karena kayaknya tidak ada kaitannya kan. Abu Hurairah berlindung kepada Allah dari kepemimpinan anak-anak kecil dengan orang-orang bodoh. Tidak ada hubungannya dengan menyambung dan memutuskan silaturahim. Ternyata dalam riwayat yang lain, meskipun riwayatnya lemah jamaah sekalian, dikatakan di sini Sa'id bin Sam'an, dia mengatakan Ibnu Hasanah al-Juhani, dia berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa itu tandanya kalau umat Islam sudah dipimpin oleh pemimpin anak kecil dan orang-orang bodoh?" Maka kata Abu Hurairah, "Antuk ta'al arham wa yuta'a al-mughwi wa yu'sa al-mursyid." Meskipun riwayatnya lemah jamaah sekalian, kata Abu Hurairah, tandanya kalau Islam itu dipimpin oleh anak-anak kecil dan orang-orang bodoh kalau silaturahim sudah diputuskan. Ini dia syahidnya. Makanya hadis ini diangkat oleh Imam Bukhari dalam hadis ini atau dalam bab ini. Wa yuta'a al-mughwi, orang-orang pelaku maksiat ditaati, sedangkan orang-orang yang baik dimaksiati. Nah, ini jamaah sekalian tandanya bahwasanya masyarakat pada saat itu sedang dipimpin oleh orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang masih muda belia. Dan orang yang masih muda belia jamaah sekalian, orang-orang yang bodoh itu sudah cukup menjadi penanda bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang tidak bisa menyambung silaturahimnya. Ya, karena apa? Keterbatasan akal dan karena mereka masih muda belia. Ini jamaah sekalian pelajaran yang kita bisa sampaikan karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.